teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai aliran filsafat matematika. Aliran besar dalam filsafat matematika itu ada 4. Yang pertama, aliran logisisme. Yang kedua, aliran formalisme. Yang ketiga, aliran intuitionisme. Dan yang keempat, aliran platonisme. Aliran logisisme. Logisisme memandang bahwa matematika sebagai bagian dari logika. Penganut aliran logisisme ialah G. Leibniz, G. Frege, B. Russell, A. N. Whitehead, dan R. Carnap. Russell dalam bukunya yang berjudul The Principle of Mathematics menyatakan matematika dan logika berkembang secara bersamaan. Pengakuan Bertrand Russell menerima logisisme melalui 2 pernyataan penting, yaitu semua konsep matematika secara mutlak dapat disederhanakan pada konsep logika, serta semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan melalui penarikan kesimpulan secara logika semata. Logisisme adalah disertasi bahwa matematika diturunkan menjadi logika. Oleh sebab itu, tidak ada sama sekali bagian dari logika. Logika adalah dasar-dasar yang benar dari matematika, dan semua pernyataan matematik memerlukan kebenaran logika. Rudolf Carnap memperkenalkan disertasi para ahli logika yang terdiri dari 2 bagian. Pertama, konsep-konsep matematika dapat diturunkan dari konsep-konsep logika melalui definisi-definisi yang gamblang atau jelas. Dan yang kedua, teorema-teorema matematika dapat diturunkan dari aksioma-aksioma logika melalui pengambilan kesimpulan murni. Gottlob Frege, penemu logisisme, tulisannya Die Grundgesetze der Arithmetik, membangun aritmatika dari suatu sistem logika dengan prinsip basic lawfare. Russell menemukan bahwa basic lawfare tidak konsisten. Setelah Frege meninggalkan keahlian logikanya, lalu diteruskan Russell dan Whitehead dengan menghubungkan paradoks lingkaran setan dan membangun yang mereka sebut dengan jenis teori yang bercabang, yang akhirnya mereka bisa membangun banyak matematika modern, tetapi bentuknya berubah dan kompleks, serta mengembangkan matematika seperti axiom of reducibility. Para ahli logika modern lebih mendekati ke Frege, meninggalkan basic lawfare dan setuju prinsip-prinsip abstraksi. Logisisme dapat diartikan sebagai pergeseran pertanyaan tentang filsafat matematika beralih ke pertanyaan tentang logika tanpa jawaban secara lengkap. Menurut Ernest, ada beberapa keberatan terhadap logisisme, antara lain, pertama, bahwa pernyataan matematika sebagai implikasi pernyataan sebelumnya. Kedua, teorema ketidaksempurnaan Gödel menyatakan bahwa bukti deduktif tidak cukup untuk mendemonstrasikan semua kebenaran matematika. Dan yang terakhir, kepastian dan keajegan logika bergantung kepada asumsi-asumsi yang tidak teruji dan tidak dijustifikasi. Aliran formalisme. Aliran ini menyatakan matematika merupakan sistem lambang yang digunakan dalam mewakili benda-benda yang ada. Formalisme berpegang pada prinsip bahwa pernyataan matematik bisa diartikan pernyataan tentang konsekuensi dari aturan rangkaian manipulasi tertentu. Menurut formalisme, kebenaran matematik adalah bukan tentang bilangan, himpunan, segitiga, dan semacamnya, seperti kenyataannya. Formalisme dikenal dengan deduktivisme. Isinya teorema Pythagoras tidak benar secara absolut, tetapi relatif benar. Formalisme tidak membutuhkan arti bahwa matematika tidak lebih dari permainan simbolis yang tidak berarti. Formalisme mempersilahkan para ahli matematika melanjutkan karya-karyanya dan meninggalkan masalah-masalah pada para ahli filsafat dan ilmu pengetahuan. Pendukung awal dari formalisme adalah David Hilbert, di mana programnya bertujuan mengaksiomakan
semua matematika secara lengkap dan konsisten. Tujuan Hilbert untuk menciptakan suatu sistem matematika yang lengkap dan konsisten tertutup oleh teorema incompleteness Gödel kedua yang menyatakan bahwa sistem aksioma konsisten yang cukup ekspresif tidak pernah dapat membuktikan kekonsistenan mereka sendiri. Matematika diterjemahkan ke dalam simbol-simbol tertentu yang dianggap mewakili berbagai sasaran yang menjadi objek matematika. Formalis memandang matematika sebagai suatu permainan formal yang tak bermakna atau meaningless dengan tulisan pada kertas yang mengikuti aturan. Menurut Ernest, formalis memiliki dua tesis, yaitu 1. Matematika dapat dinyatakan sebagai sistem formal yang tidak dapat ditafsirkan sembarangan. Kebenaran matematika disajikan melalui teorema-teorema formal. 2. Keamanan dari sistem formal ini dapat didemonstrasikan dengan terbebasnya dari ketidakkonsistenan. Adapun keberatan yang dikemukakan oleh beberapa kalangan terhadap pendapat dan pemahaman penganut formalisme menurut Anglin adalah 1. Formalis dalam memahami objek matematika seperti lingkaran sebagai sesuatu yang konkret, padahal tidak bergantung pada objek fisik. Yang kedua, formalis tidak dapat menjamin permainan matematika itu konsisten. Keberatan-keberatan tersebut dijawab oleh penganut formalisme sebagai berikut. 1. Lingkaran dan yang lainnya adalah objek yang bersifat material. Yang kedua, meskipun beberapa permainan itu tidak konsisten dan kadang-kadang trivial, tetapi yang lainnya tidak demikian. Aliran intuisionisme. Aliran ini memandang matematika sebagai hasil dari intuisi. Intuisi dijadikan andalan dalam mengkaji dan memahami matematika. Pengetahuan secara intuisi dapat dipergunakan sebagai hipotesa bagi analisis selanjutnya dalam menentukan benar tidaknya pernyataan yang dikemukakan. Ketetapan matematika terletak dalam akal manusia dan tidak pada simbol-simbol di atas kertas. Intuisionis menyatakan bahwa objek segala sesuatu termasuk matematika keberadaannya hanya terdapat pada pikiran kita, sedangkan secara eksternal dianggap tidak ada. Dalam matematika, intuisionisme adalah suatu program menyatukan kembali metodologi dengan moto bahwa tidak ada kebenaran matematik tanpa pengalaman, menurut L.E.G. Brouwer. Dalam intuisionisme, batasan pengkonstruksian eksplisit tidak dapat tepat didefinisikan dan banyak menuai kritik. Ada usaha untuk menggunakan konsep Turing Machine. Yang utama adalah klaim hanya pertanyaan-pertanyaan tentang perilaku algoritma-algoritma yang mempunyai makna dan sebaiknya diinvestigasi dalam matematika. Dari sini lahirlah studi tentang bilangan-bilangan yang terhitung. Pertama kali diperkenalkan oleh Alan Turing. Maka tidak heran bahwa pendekatan terhadap matematika terkadang dikaitkan dengan teori ilmu pengetahuan komputer. Tokoh yang menganut intuisionisme adalah seorang ahli matematika asal Belanda yang bernama Louis Jan Albertus Jan Brouwer. Aliran Platonisme. Pandangan Plato terhadap matematika bahwa objek matematika bersifat abstrak dan tidak memiliki hubungan realitas atau asal-usul sehingga bersifat abadi dan tidak berubah. Masalah dari aliran ini antara lain tidak dapat menjawab pertanyaan tepatnya di mana dan bagaimana objek matematika itu ada dan bagaimana cara kita mengetahui keberadaannya. Sekian pada pertemuan kali ini, semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ihdinas syiratal mustaqim. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.